Halo guys, ketemu lagi bersama gue Kujing. Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Munafik. Di awal film kita diperlihatkan sosok Adam yang terbangun dari mobilnya karena mengalami kecelakaan. Adam yang saat itu tubuhnya lemas dan dilumuri darah di kepala mencoba keluar dari mobil tersebut, dan ia pun melihat istrinya yang tergeletak di tepi jalan. Adam berusaha mendatangi istrinya yang sudah mau sekarat. Saat Adam sudah di hadapan istrinya yang bernama Zulaikha, dan tak lama kemudian Adam pun menuntun istrinya untuk membaca syahadat sampai berlinang air matanya. Dan Zulaikha istri Adam pun menghembuskan napas terakhirnya. Adam pun merasa kecewa atas kematian istrinya. 3 bulan kemudian, Adam adalah sosok orang yang taat beribadah dan ia bisa mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Scene pun berpindah, di mana pembicaraan Maria dan ibunya. Maria seringkali kemasukan roh jahat dan seringkali melihat makhluk tak keset mata. Scene pun berpindah lagi, Adam dan Amir berziarah ke makam ibu Amir. Selesai berdoa, Adam berpesan kepada Amir jikalau Adam sudah tidak ada lagi, Amir harus berziarah ke makamnya supaya Amir ingat akan akhirat dan kematian. Terlihat sosok Pak Osman yang sedang membersihkan kuburan dengan mata penuh kebencian. Adam dan Amir pun pulang dari pemakaman tersebut. Sampai pada suatu malam terjadi perdebatan Adam dan temannya. Adam yang mempunyai keimanan yang kuat dan taat kepada Allah, semua sudah menurun. Adam mempunyai sifat pemarah dan pendendam. Dan ketika orang-orang sholat di masjid, ia hanya berdiam diri di rumah. Temannya hanya mengingatkan, namun Adam tak menghiraukannya. Scene pun berpindah, di mana Maria yang saat itu hendak menaiki lift, dan terjadilah hal-hal yang aneh. Lift mulai mengguncang dan lampu pun berkedip-kedip. Sesekali ia merasa sedang dicekik, dan sesekali ia pun melihat sosok yang menyeramkan. Maria pada saat itu sangat syok dan ketakutan. Akhirnya lift pun terbuka dan ia langsung lari menuju mobilnya. Ia terkejut saat pegawai kantor bertanya kenapa dia sangat ketakutan. Maria pun menghiraukannya dan pulang. Scene pun berpindah di mana Adam yang bertanya kepada Pak Ustadz mengapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat baginya. Dan Pak Ustadz menasihati Adam dengan ayat-ayat Al-Quran dan menyarankan Adam untuk mengikhlaskan istrinya dan memaafkan pelaku yang membuat istrinya meninggal. Adam tidak menerima nasihat tersebut dan meninggalkan Pak Ustadz tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba mobil yang dikendarai Maria bannya kempes dan membuat Maria terhenti di tepi jalan. Tak lama kemudian Maria melihat bola yang menggelinding di depannya. Dan Maria kaget karena ada sosok tangan yang mengambil bola tersebut. Ternyata hanya anak-anak. Jump scare pun terjadi ketika muka anak-anak tersebut diperlihatkan. Dan Maria ketakutan ketika bola tersebut terus memantul di samping mobilnya. Dengan rasa takut, Maria memberanikan diri menengok kanan dengan perlahan. Dan apa yang terjadi? Bam! Jump scare! Di suatu malam Adam berada di tempat ia kecelakaan. Ia bertemu dengan istrinya dan istrinya memberi pesan untuk mengikhlaskannya supaya ia tenang di alam sana. Dan ternyata itu hanya mimpi. Scene pun berpindah lagi kepada Maria, di mana Maria sedang berdoa dan tak ada angin, tak ada hujan, pintunya terbuka sendiri seolah-olah ada yang mendorongnya. Tak hanya pintu, kursi juga yang ada di depannya ikut bergerak. Ia langsung panik ketika ada sosok tangan yang menakutkan mendorong dirinya. Lalu suasana hening dengan seketika. Pas ia menengok ke kiri, ia dikagetkan lagi sampai ibunya yang berada di ruangan tamu mendengarnya. Lalu ibunya mendatangi kamar Maria. Ibunya kaget ketika Maria mulai kerasukan roh jahat atau iblis. Lalu Pak Ustadz menelepon Adam untuk segera meruqyah Maria. Adam pun sempat menolaknya dan Pak Ustadz meminta bantuan dengan sangat karena tidak ada lagi yang bisa mengusir roh jahat tersebut. Dan akhirnya Adam pun setuju. Kakek Adam pun mensupport dirinya dan berkata, jangan sia-siakan kelebihannya. Dengan cepat Adam mendatangi rumah Maria dan bertanya-tanya kepada keluarga Maria, apakah di rumahnya ada benda pusaka aneh.
Pembicaraan pun terpotong ketika terdengar suara tertawa yang sangat keras. Adam pun mendatangi Maria yang membelakangi dirinya, dan Maria pun meminta Adam untuk hapuskan makhluk yang suka merasuki dirinya, padahal ia tak pernah meninggalkan sholat fardunya. Lalu Adam pun berzikir dan menepuk lantainya. Lalu terdengarlah sebuah gerakan di samping kirinya. Namun aneh, seketika itu Maria menghilang. Adam dan temannya itu langsung memanggil Maria yang sembunyi. Tak lama kemudian Maria muncul di hadapan Adam dengan teriakan iblisnya. Adam dan temannya membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir iblis di dalam tubuh Maria tersebut. Lalu Maria membanting teman Adam sampai terpental. Maria terbang dan menempel di atas tembok layaknya cicak sambil berkata, "Kafir." Maria mencoba menyerang Adam, namun serangannya tiba-tiba terhenti karena Adam terus membacakan ayat Al-Quran. Iblis dalam tubuh Maria ini terus ngebacot dan berkata masih ada keturunan dari iblis, yaitu Dajjal. Dan iblis dalam tubuh Maria pun keluar, lalu Maria pun memuntahkan paku dari mulutnya. Scene pun berpindah. Terlihat Pak Kiai yang sedang mengendarai mobil, dirinya merasa ada yang mengawasinya, dan tak lama kemudian terlihatlah sosok iblis yang menempel di kaca mobilnya. Dan insiden itu menyebabkan Pak Kiai masuk ke dalam sungai, yang menyebabkan nyawa Pak Kiai tersebut hilang. Sementara itu Adam dan Ibu Maria mendatangi kamar Maria. Adam memegang air di dalam botol dan membacakan sholawat. Mungkin iblis di dalam tubuh Maria merasa kesal, lalu hancurlah air di dalam botol tersebut. Tubuh Maria bergerak dengan sendirinya sampai ia terjedot-jedot ke tembok secara bertubi-tubi. Lalu iblis di dalam tubuh Maria berkata lagi, "Kau adalah musuh terbesarku, orang-orang beriman." Lalu Adam membacakan ayat kursi yang membuat iblis di dalam tubuh Maria tersebut merasa kepanasan, dan akhirnya Maria normal kembali. Lalu terlihatlah iblis yang sesungguhnya di atas langit-langit. Lalu Adam pun merasa heran kenapa Pak Osman bapak Maria hilang. Lalu ia pun mencarinya. Di perjalanan teman Adam menelepon dan memberitahukan Adam bahwa Pak Kiai sudah meninggal dunia. Setelah selesai menelepon, dilanjut lagi Amir menelepon Adam dan memberitahukannya bahwa kakek juga keluar dan gak kembali lagi. Dan Amir berkata bahwa ia sekarang lagi bersama ibunya. Adam pun muak dengan perkataan anaknya tersebut. Lalu Adam datang ke kuburan istrinya. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil sekop dan cangkul. Ia berniat untuk membongkar makam istrinya. Lalu ia menggali bagian kuburan tersebut. Sampai ada suara petir bergemuruh, ia tetap jalankan proses pembongkarannya. Alhasil mayatnya pun berhasil dikeluarkan. Lalu ia menggusurnya dan memasukkannya ke mobil. Jumpscare pun terjadi. Tapi Adam tak ada rasa takut sedikit pun. Beberapa sosok menghantuinya, namun dia tak menghiraukan, dan ia membawa mayat ke rumahnya untuk diperlihatkan kepada anaknya, yaitu Amir. Amir pun mengintip Adam, namun Adam mengetahuinya dan mengejar Amir. Lalu Amir diseret untuk melihat mayat ibunya di depan matanya. Dan tak sengaja Amir mencakar muka ayahnya, yang membuat ayahnya emosi. Dan sekali lagi, itu hanyalah mimpi. Adam terdiam dan menangis di mobil. Scene pun berpindah lagi ketika Maria meminum obat antidepresinya. Dan kemudian sosok setan itu menghantuinya lagi. Dan ibu tirinya datang. Maria sudah terlihat layaknya orang gila yang dihantui dengan ketakutan. Scene pun berpindah lagi di mana ayah Adam ingin memberitahukan Adam bahwa ayahnya tahu siapa yang menabrak mobil dirinya yang menyebabkan kematian istrinya tersebut. Namun Adam terus memotong pembicaraan ayahnya, dan Adam pun terus berprasangka buruk terhadapnya. Terus mamanya Maria pun menelepon Adam dan ia berkata polisi sudah menemukan Pak Osman. Adam pun langsung mendatangi ibu tiri Maria tersebut. Adam, ibu tiri Maria, dan Maria pun sempat berbincang-bincang dan katanya selama ini Pak Osman ada di kamarnya. Adam pun langsung mendatangi kamar Pak Osman. Namun Pak Osman tidak ada. Adam cuma menemukan sebuah peci putih.
Mamanya Maria pun heran, ternyata topi yang dipegangnya itu adalah batu nisan. Seketika itu mamanya Maria menelepon Adam. Dia berkata Maria mencoba untuk bunuh diri. Adam sempat heran, lantas yang berada di depannya itu siapa? Dan ternyata yang berada di hadapan Adam itu adalah iblis yang menyerang ibunya Maria. Seketika itu lampu dalam ruangan langsung mati. Scene berpindah pada Maria yang dikagetkan ketika ia tertidur di rumah sakit yang tak berpenghuni. Tak lama kemudian ia mendengar suara aneh di belakangnya. Ia menengok ke belakang dan ternyata ada sosok hantu yang besar. Ia pun mulai panik dan ketakutan. Maria lari dan sembunyi di belakang tembok. Namun hantu itu tahu keberadaannya dan terus berjalan. Maria lari dan memasuki sebuah ruangan. Namun ruangan yang ia masuki adalah ruangan mayat. Adegan seram pun terjadi. Setelah itu Maria menelepon Adam. Ia akan memberitahu rahasia terbesarnya. Dia memberikan lokasi ia berada. Adam mendatangi tempat tersebut dan mencari Maria. Lalu Maria datang. Maria meminta tolong pada Adam untuk mencari jalan keluar karena dari tadi ia tidak mendapatkan jalan keluar. Tiba-tiba Adam ada yang menariknya hingga ia terjedot tiang yang ada di sekitarnya. Ia terbangun dan ia merasakan bau yang tak sedap dan ia melihat di sekitarnya banyak pocong yang tergeletak dan bergelantung menghampiri. Maria meminta tolong. Adam langsung menghampirinya. Namun sayang Maria sudah terjatuh dan sekarat. Maria mengaku bahwa ialah yang menabraknya dan menyebabkan istrinya mati. Adam heran mengapa Maria melakukan hal seperti itu. Namun Maria sudah tak mampu berkata lagi. Datanglah Pak Osman dari belakang dan mengakui bahwa dirinya lah yang memaksa Maria untuk melakukan hal itu. Pak Osman ingin Adamlah yang mati dalam kecelakaan tersebut. Karena Pak Osman membenci orang-orang soleh seperti Adam, yakni orang-orang yang beriman. Lalu Pak Osman membacakan mantra-mantranya untuk memanggil iblis. Datanglah iblis tersebut. Adam pun mencoba membacakan ayat kursi, namun ia keburu terpental oleh iblis tersebut. Bertubi-tubi ia terjedot ke tembok dan akhirnya Adam jatuh ke bawah. Pak Osman membacakan mantranya lagi. Adam langsung terangkat ke atas seakan-akan ada yang menariknya. Lalu Adam berzikir 2 kali dan ia pun mulai jatuh lagi ke bawah. Pak Osman langsung memukulinya secara bertubi-tubi. Pak Osman mengambil batu besar untuk dipukulkan. Namun petir yang menghampirinya datang dan menyambar tubuhnya hingga ia hangus terbakar. Sampai di situ ayah Adam datang dan memberitahu Adam bahwa sudah lama Amir anak Adam dan Zulaikha istrinya sudah tiada. Jadi selama ini Amir yang berada di hadapannya itu adalah halusinasi atau arwah semata. Dan sampai di sini ceritanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Thanks for watching.